dapur-dapur Nusantara, ada satu buah kecil berwarna hijau yang hampir selalu hadir. Sering diperas, kadang dipotong tipis, terkadang hanya menjadi pelengkap di sudut piring. Ia tidak besar, tidak mencolok, dan jarang menjadi pusat perhatian. Namun aroma segarnya mampu mengubah rasa sebuah hidangan dalam hitungan detik. Itulah jeruk nipis. Buah kecil yang tampak sederhana ini ternyata memiliki perjalanan panjang dalam sejarah manusia, jauh melampaui fungsinya sebagai penyedap rasa. Jeruk nipis termasuk dalam keluarga besar citrus, kelompok buah yang telah dibudidayakan manusia selama ribuan tahun. Asal-usulnya dipercaya berasal dari kawasan Asia Tenggara hingga Asia Selatan, sebelum akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia melalui jalur perdagangan kuno. Para pelaut membawa buah ini dalam perjalanan laut yang panjang, bukan hanya untuk konsumsi biasa, tetapi karena mereka menyadari satu hal penting. Buah asam ini membantu menjaga kebugaran tubuh dalam perjalanan berbulan-bulan. Dalam sejarah pelayaran, buah citrus dikenal berperan penting dalam menjaga kondisi fisik awak kapal. Di Nusantara, jeruk nipis bukan sekadar buah meja makan. Ia menjadi bagian dari tradisi pengobatan rumahan, campuran minuman hangat, hingga ritual kebersihan alami. Air perasannya digunakan untuk mengurangi bau amis pada ikan, dicampurkan ke dalam sambal, atau dijadikan minuman hangat dengan madu saat tubuh terasa kurang nyaman. Keasaman yang kuat bukan sekadar sensasi rasa, tetapi juga menjadi simbol kesegaran dan pembersihan. Menariknya, jeruk nipis seringkali dianggap remeh karena ukurannya yang kecil. Namun justru dalam ukuran kecil itulah terkandung konsentrasi rasa dan aroma yang kuat. Kulitnya yang tipis menyimpan minyak atsiri beraroma tajam, sementara daging buahnya kaya akan sari asam yang menyegarkan. Setiap tetes perasannya mampu mengubah karakter rasa sebuah hidangan. Dalam dunia kuliner, ia bukan bahan utama, melainkan penguat identitas rasa. Di berbagai budaya, jeruk nipis juga memiliki makna simbolik. Aroma segarnya sering dikaitkan dengan kebersihan, kesegaran, dan energi baru. Dalam praktik tradisional tertentu, air jeruk nipis bahkan digunakan sebagai bagian dari ritual pembersihan atau penyegaran tubuh. Meski pendekatan modern memandangnya lebih rasional, fakta bahwa buah ini telah digunakan lintas generasi menunjukkan betapa kuatnya peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik popularitasnya, jeruk nipis juga sering dikaitkan dengan berbagai klaim kesehatan yang beredar luas. Banyak orang percaya bahwa air jeruk nipis dapat menjadi solusi cepat untuk berbagai masalah tubuh, dari metabolisme hingga daya tahan. Sebagian klaim memiliki dasar ilmiah, sebagian lainnya berkembang sebagai mitos yang diperkuat oleh pengalaman turun-temurun. Disinilah pentingnya memahami jeruk nipis bukan hanya sebagai buah asam yang menyegarkan, tetapi sebagai objek yang layak ditelaah secara lebih dalam. Bab ini membawa kita pada satu pemahaman awal. Jeruk nipis adalah contoh nyata bagaimana sesuatu yang sederhana bisa memiliki dampak luas. Dari jalur perdagangan kuno hingga meja makan modern, dari kapal pelaut hingga dapur rumah tangga, buah kecil ini telah menemani perjalanan manusia selama berabad-abad. Rasa asam jeruk nipis adalah ciri yang paling mudah dikenali. Sekali mencium aromanya atau meneteskan air perasannya ke lidah, sensasi segar langsung muncul. Namun keasaman itu bukan sekadar rasa. Ia adalah tanda keberadaan komposisi kimia alami yang kompleks dan aktif secara biologis. Di balik ukuran buah yang kecil, jeruk nipis menyimpan kombinasi senyawa yang telah lama menarik perhatian dunia sains. Komponen paling dominan dalam jeruk nipis adalah asam sitrat. Inilah senyawa yang bertanggung jawab atas rasa asam tajam sekaligus menyegarkan. Asam sitrat secara alami berperan dalam berbagai proses metabolisme tubuh manusia, terutama dalam siklus energi sel. Keberadaannya membantu menciptakan lingkungan yang tidak disukai oleh mikroorganisme tertentu, yang menjelaskan mengapa jeruk nipis sejak lama digunakan untuk membantu mengurangi bau amis dan menjaga kesegaran bahan makanan. Selain asam sitrat, jeruk nipis dikenal kaya akan vitamin C atau asam askorbat. Vitamin ini berperan penting dalam sistem imun, pembentukan kolagen, dan perlindungan sel dari stres oksidatif. Kandungan vitamin C dalam jeruk nipis tidak selalu paling tinggi dibandingkan semua buah citrus, tetapi kehadirannya tetap signifikan, terutama ketika dikonsumsi dalam keadaan segar. Vitamin C bekerja sebagai antioksidan, membantu menetralisir radikal bebas yang terbentuk akibat proses metabolisme dan paparan lingkungan seperti polusi dan stres. Kulit jeruk nipis, yang sering diabaikan, justru menyimpan minyak atsiri dengan aroma khas yang kuat. Minyak ini mengandung senyawa seperti limonene dan berbagai komponen volatil lainnya yang berkontribusi pada aroma segar jeruk nipis.
Dalam penelitian, senyawa aromatik ini sering dikaitkan dengan aktivitas antimikroba dan efek menyegarkan pada sistem penciuman, meskipun penggunaannya lebih banyak dieksplorasi dalam konteks aromaterapi dan produk kebersihan. Jeruk nipis juga mengandung flavonoid, kelompok senyawa tumbuhan yang banyak diteliti karena aktivitas antioksidannya. Flavonoid bekerja secara sinergis dengan vitamin C, membantu memperkuat perlindungan sel terhadap kerusakan oksidatif. Kombinasi ini menjadikan jeruk nipis menarik dalam konteks pencegahan, bukan pengobatan. Ia mendukung sistem tubuh agar tetap seimbang, bukan memperbaiki kerusakan secara instan. Menariknya, keasaman jeruk nipis sering disalahpahami sebagai sesuatu yang selalu keras bagi tubuh. Padahal, dalam konteks fisiologis, asam sitrat dapat berperan sebagai penyeimbang ketika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Tubuh manusia memiliki sistem penyangga alami yang mampu mengatur keseimbangan asam dan basa. Karena itu, efek jeruk nipis sangat bergantung pada dosis, cara konsumsi, dan kondisi individu. Sains modern memandang jeruk nipis sebagai buah dengan profil senyawa yang sederhana namun efektif. Ia tidak mengandung satu zat ajaib yang berdiri sendiri, melainkan kumpulan komponen yang bekerja bersama. Efeknya pun tidak spektakuler dalam satu kali konsumsi. Ia bekerja melalui kebiasaan, melalui penggunaan berulang dalam konteks pola hidup yang seimbang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahan. Vitamin C bersifat sensitif terhadap panas, sehingga pemanasan berlebihan dapat menurunkan kadarnya. Inilah alasan mengapa jeruk nipis sering digunakan dengan cara diperas langsung atau ditambahkan setelah proses memasak selesai. Cara sederhana ini justru membantu mempertahankan kandungan alaminya. Bab ini menunjukkan bahwa jeruk nipis bukan sekadar buah asam penyedap rasa. Ia adalah kombinasi asam organik, vitamin, flavonoid, dan minyak atsiri yang bekerja secara halus namun konsisten. Memahami kandungannya membantu kita melihat jeruk nipis secara lebih proporsional, bukan sebagai solusi instan, melainkan sebagai bagian kecil dari sistem besar yang mendukung keseimbangan tubuh. Ketika jeruk nipis dikonsumsi, asam sitrat menjadi komponen pertama yang berperan. Di dalam tubuh, asam sitrat bukanlah zat asing. Ia merupakan bagian dari siklus metabolisme energi yang dikenal dalam biokimia sebagai siklus asam sitrat, proses penting yang terjadi di dalam sel untuk menghasilkan energi. Artinya, tubuh sudah mengenali senyawa ini sebagai bagian dari sistem alaminya. Dalam jumlah wajar, asam sitrat membantu mendukung proses metabolik tanpa mengganggu keseimbangan internal. Vitamin C yang terkandung di dalamnya mulai bekerja sebagai antioksidan. Setiap hari tubuh menghasilkan radikal bebas sebagai hasil samping metabolisme normal. Paparan polusi, stres, kurang tidur, dan pola makan tidak seimbang dapat meningkatkan jumlah radikal bebas tersebut. Disinilah vitamin C berperan membantu menetralisir molekul reaktif ini sehingga kerusakan sel dapat diminimalkan. Namun penting dipahami bahwa vitamin C bukan tameng absolut. Ia mendukung sistem pertahanan tubuh, bukan menggantikannya. Flavonoid dalam jeruk nipis bekerja secara lebih halus. Senyawa ini berkontribusi dalam menjaga fungsi pembuluh darah dan membantu mengurangi stres oksidatif pada jaringan tertentu. Penelitian modern menunjukkan bahwa flavonoid dari buah citrus dapat mendukung kesehatan kardiovaskular dalam konteks pola makan seimbang. Sekali lagi, kuncinya adalah konteks. Jeruk nipis tidak berdiri sendiri sebagai faktor penentu, tetapi menjadi bagian dari pola konsumsi yang lebih luas. Banyak orang mengaitkan jeruk nipis dengan sistem pencernaan. Secara logis, rasa asam dapat merangsang produksi air liur dan cairan lambung, yang pada kondisi tertentu membantu proses awal pencernaan. Inilah sebabnya jeruk nipis sering dikonsumsi sebelum atau saat makan. Namun efek ini bersifat individual. Pada sebagian orang dengan kondisi lambung sensitif, konsumsi berlebihan justru dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal ini menegaskan kembali bahwa respons tubuh terhadap jeruk nipis tidak selalu sama pada setiap individu. Aroma dari minyak atsiri pada kulit jeruk nipis juga berperan secara tidak langsung. Indera penciuman memiliki hubungan erat dengan sistem saraf dan respons emosional. Aroma segar citrus sering diasosiasikan dengan rasa bersih dan energi baru. Walaupun efek ini lebih bersifat psikologis daripada fisiologis langsung, pengaruhnya tetap nyata dalam konteks pengalaman manusia secara keseluruhan. Jeruk nipis juga sering dikaitkan dengan klaim detoksifikasi. Secara ilmiah, tubuh manusia sudah memiliki sistem detoks alami melalui hati dan ginjal. Jeruk nipis tidak mengambil alih fungsi tersebut.
Namun kandungan air dan vitamin C di dalamnya dapat mendukung hidrasi dan fungsi normal tubuh, yang secara tidak langsung membantu sistem alami bekerja optimal. Penting untuk membedakan antara mendukung dan menggantikan. Dalam praktik sehari-hari, efek jeruk nipis paling terasa ketika ia menjadi bagian dari kebiasaan. 1 kali minum air jeruk nipis tidak menciptakan perubahan drastis. Tetapi konsumsi teratur dalam pola hidup yang sehat dapat memberi kontribusi kecil yang konsisten. Seperti banyak bahan alami lainnya, kekuatannya terletak pada keberlanjutan, bukan intensitas sesaat. Bab ini menunjukkan bahwa jeruk nipis bekerja melalui interaksi alami dengan sistem tubuh, bukan melalui mekanisme ajaib. Ia mendukung metabolisme, memberikan perlindungan antioksidan, dan merangsang respons fisiologis tertentu. Namun semua itu terjadi dalam kerangka keseimbangan. Jika diperhatikan dengan saksama, jeruk nipis hampir tidak pernah digunakan secara berlebihan dalam tradisi. Sejak dahulu, buah ini hadir sebagai pendamping, bukan sebagai pusat utama. Ia diperas secukupnya, dicampurkan seperlunya, dan digunakan pada momen yang tepat. Pola ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pengalaman panjang manusia dalam berinteraksi dengan rasa asam yang kuat namun menyegarkan. Dalam kehidupan sehari-hari di Nusantara, jeruk nipis paling sering digunakan dalam 3 konteks utama: kuliner, minuman, dan perawatan rumahan. Di dapur, air jeruk nipis digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan dan daging, menyeimbangkan rasa gurih, atau memberikan sentuhan segar pada sambal dan sup. Penggunaannya hampir selalu di akhir proses memasak atau sesaat sebelum disajikan. Cara ini tidak hanya mempertahankan aroma dan rasa, tetapi juga membantu menjaga kandungan alaminya agar tidak rusak oleh panas berlebih. Sebagai minuman, jeruk nipis sering dipadukan dengan air hangat, madu, atau gula aren. Minuman ini biasanya dikonsumsi pada pagi hari atau saat tubuh terasa kurang nyaman. Namun dalam praktik tradisional, takaran jeruk nipis tetap dijaga agar tidak terlalu pekat. Tujuannya bukan untuk menciptakan rasa asam ekstrim, melainkan untuk memberi rangsangan ringan yang menyegarkan tubuh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa jeruk nipis diposisikan sebagai pemicu keseimbangan, bukan pemaksa perubahan. Jeruk nipis juga digunakan dalam perawatan rumahan, seperti untuk membersihkan, menyegarkan, atau mengurangi bau tertentu. Aroma citrus yang tajam sering diasosiasikan dengan kebersihan dan kesegaran. Namun penggunaan luar ini pun dilakukan secukupnya dan tidak terus-menerus, karena keasaman yang tinggi dapat bersifat iritatif jika digunakan berlebihan. Di era modern, cara penggunaan jeruk nipis mulai berubah. Banyak orang mengonsumsinya dalam bentuk minuman pekat setiap hari. Bahkan ada yang menjadikannya ritual pagi tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh masing-masing. Disinilah kehati-hatian menjadi penting. Meskipun alami, jeruk nipis tetap mengandung asam yang dapat memengaruhi lambung, enamel gigi, dan kenyamanan pencernaan jika digunakan secara tidak bijak. Waktu konsumsi menjadi faktor yang sering diabaikan. Dalam tradisi, jeruk nipis jarang diminum saat perut benar-benar kosong, terutama dalam jumlah banyak. Konsumsi setelah makan atau dicampur dengan bahan lain dianggap lebih ramah bagi tubuh. Prinsip ini sejalan dengan pemahaman modern tentang perlindungan lambung dan keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Bab ini menegaskan bahwa manfaat jeruk nipis sangat bergantung pada cara penggunaannya. Ia bekerja paling baik ketika digunakan sebagai bagian dari kebiasaan yang seimbang, bukan sebagai solusi tunggal untuk berbagai masalah. Jeruk nipis tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi berlebihan setiap hari tanpa jeda. Ia adalah pendukung, bukan penentu utama kesehatan. Dengan memahami cara penggunaan yang tepat, kita mulai melihat jeruk nipis bukan sekadar buah asam yang menyegarkan, tetapi sebagai alat kecil yang membantu tubuh bekerja lebih selaras. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatannya. Popularitas jeruk nipis dalam kehidupan sehari-hari membuatnya sering berada di wilayah abu-abu antara fakta dan mitos. Karena mudah didapat, murah, dan terasa menyegarkan, jeruk nipis kerap dianggap sebagai solusi alami untuk berbagai masalah tubuh. Dari minuman pagi hari hingga campuran berbagai ramuan, klaim tentang manfaat jeruk nipis menyebar luas, seringkali tanpa penjelasan yang utuh. Disinilah pentingnya memisahkan apa yang benar-benar didukung oleh ilmu pengetahuan dan apa yang tumbuh sebagai kepercayaan turun-temurun yang tidak selalu keliru, tetapi perlu ditempatkan secara proporsional. Secara ilmiah, jeruk nipis memang memiliki kandungan yang relevan bagi kesehatan, seperti vitamin C, flavonoid, dan asam sitrat. Senyawa-senyawa ini berperan dalam mendukung sistem imun, membantu perlindungan sel dari stres oksidatif, serta merangsang proses pencernaan awal.
Namun dukungan ini bersifat pendamping, bukan pengganti. Jeruk nipis tidak menggantikan fungsi organ tubuh, tidak mengambil alih peran hati atau ginjal, dan tidak bekerja sebagai obat tunggal untuk kondisi tertentu. Kesalahpahaman sering muncul ketika kata mendukung diterjemahkan menjadi menyembuhkan. Salah satu mitos yang paling sering beredar adalah anggapan bahwa air jeruk nipis mampu membersihkan racun dari tubuh secara langsung. Dalam kenyataannya, tubuh manusia telah memiliki sistem detoksifikasi alami yang sangat kompleks dan efisien melalui hati, ginjal, paru-paru, dan saluran pencernaan. Jeruk nipis tidak menggantikan sistem tersebut. Namun konsumsi jeruk nipis yang disertai asupan air yang cukup dapat membantu hidrasi, dan hidrasi yang baik memang mendukung kerja sistem detoks alami. Perbedaan antara membantu dan menggantikan inilah yang sering terlewatkan. Mitos lain adalah keyakinan bahwa jeruk nipis aman dikonsumsi tanpa batas karena berasal dari bahan alami. Faktanya, keasaman jeruk nipis dapat menjadi masalah jika dikonsumsi berlebihan, terutama bagi individu dengan lambung sensitif, gangguan pencernaan tertentu, atau masalah pada enamel gigi. Dalam konteks ini, jeruk nipis tidak berbahaya, tetapi juga tidak netral sepenuhnya. Seperti banyak bahan alami lain, efeknya sangat bergantung pada dosis dan frekuensi. Ada pula anggapan bahwa jeruk nipis memberikan hasil instan, misalnya dalam hal metabolisme atau kebugaran. Tubuh manusia tidak bekerja dengan cara seperti itu. Perubahan nyata biasanya merupakan hasil dari kebiasaan jangka panjang, bukan satu jenis minuman atau satu buah tertentu. Ketika seseorang merasa lebih segar setelah rutin mengonsumsi jeruk nipis, seringkali efek tersebut berkaitan dengan perubahan pola hidup secara keseluruhan, seperti peningkatan asupan cairan, pengurangan minuman manis, atau kebiasaan makan yang lebih teratur. Dari sudut pandang ilmiah, cara paling sehat memandang jeruk nipis adalah sebagai bagian dari pola makan seimbang. Ia adalah pelengkap yang bermanfaat, bukan pusat dari seluruh sistem kesehatan. Dengan pendekatan ini, jeruk nipis tidak kehilangan nilainya, justru menjadi lebih bermakna karena digunakan sesuai fungsinya. Bab ini mengajak kita untuk bersikap dewasa dalam memandang jeruk nipis, menghargai manfaat alaminya tanpa terjebak pada klaim berlebihan, menggunakannya dengan kesadaran, bukan dengan harapan instan. Karena hubungan terbaik dengan bahan alami bukanlah hubungan yang ekstrim, melainkan hubungan yang seimbang. Pada akhirnya, jeruk nipis bukan sekadar buah kecil dengan rasa asam yang tajam. Ia adalah simbol kesederhanaan yang bertahan lintas zaman. Dari kapal-kapal pelaut kuno hingga dapur modern, dari ramuan tradisional hingga penelitian laboratorium, jeruk nipis selalu hadir tanpa banyak perubahan bentuk. Ia tetap kecil, tetap asam, tetap sederhana. Namun justru dalam kesederhanaannya itulah tersimpan pelajaran penting tentang keseimbangan. Di era modern yang serba cepat, manusia cenderung mencari solusi instan. Satu bahan yang dianggap mampu menyelesaikan banyak hal sekaligus. Jeruk nipis sering ikut terseret dalam pola pikir ini. Ia dipromosikan sebagai pembersih tubuh, pembakar lemak, atau penyeimbang segala gangguan. Padahal, jika kita kembali pada sejarah dan cara tradisional penggunaannya, jeruk nipis selalu digunakan secukupnya. Ia bukan pusat, melainkan pelengkap. Ia bukan pengganti, melainkan pendukung. Kesegaran jeruk nipis mengingatkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus besar untuk terasa berarti. Setetes air perasan mampu mengubah karakter satu hidangan. Sedikit campuran dalam minuman dapat memberi sensasi segar yang berbeda. Dampaknya kecil, tetapi nyata. Inilah cara jeruk nipis bekerja dalam kehidupan. Bukan dengan dominasi, melainkan dengan sentuhan halus. Dari sisi ilmiah, jeruk nipis memang memiliki kandungan yang mendukung kesehatan, seperti vitamin C, flavonoid, dan asam sitrat. Namun kekuatannya bukan pada keajaiban tunggal, melainkan pada kontribusi kecil yang konsisten dalam pola hidup yang lebih luas. Ia mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah sistem kompleks yang membutuhkan keseimbangan, bukan stimulasi ekstrim dari satu sumber. Jeruk nipis juga mengajarkan batas, bahwa sesuatu yang alami bukan berarti tanpa risiko jika digunakan berlebihan. Rasa asamnya yang tajam menjadi pengingat bahwa setiap hal memiliki takaran. Dalam tradisi lama, tidak ada kebiasaan mengonsumsi jeruk nipis dalam jumlah besar tanpa campuran. Prinsip ini mencerminkan kebijaksanaan sederhana. Gunakan secukupnya, nikmati seperlunya. Di tengah rutinitas modern, mungkin jeruk nipis bisa menjadi simbol kecil untuk melambat sejenak. Saat memerasnya ke dalam air hangat atau menambahkannya ke makanan,
Ada momen singkat untuk berhenti dan merasakan kesegaran alami. Momen itu sederhana, tetapi bisa menjadi pengingat bahwa merawat diri tidak selalu rumit, tidak selalu mahal, tidak selalu ekstrim. Sebagai penutup, jeruk nipis menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu datang dari ukuran atau popularitas. Buah kecil ini telah menemani perjalanan manusia selama berabad-abad karena satu alasan sederhana. Ia bekerja dengan cara yang alami dan konsisten. Ia mendukung, bukan memaksa. Ia menyegarkan, bukan mendominasi. Dan mungkin, disitulah makna terdalamnya. Bahwa keseimbangan seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Bahwa kesehatan bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dari rasa asam yang menyegarkan itu, kita belajar satu hal penting, yang sederhana, jika digunakan dengan bijak, dapat memberi dampak yang bertahan lama. Jika kamu merasa pembahasan jeruk nipis ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara sederhana. Klik like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan tanaman herbal lainnya yang akan kita kupas secara mendalam, seimbang, dan tanpa klaim berlebihan. Tulis juga di kolom komentar, herbal apalagi yang ingin kamu bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.